Kabar terbaru seputar The Blues dari channel Zona Chelsea Indonesia kali ini akan membahas tentang aspek unik dari metode latihan Liam Ross Senior. Lalu kabar seputar virus flu yang menyerebak di lingkungan Chelsea sehingga membuat beberapa penggawa The Blues terjangkit. Tak lupa Zona Chelsea Indonesia juga akan membahas preview pertandingan Premier League antara Chelsea melawan Brentford. Seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Metode latihan Liam Ross Senior baru-baru ini mendapat banyak sorotan dari para fans sepak bola. Banyak yang mengatakan bahwa apa yang telah ia lakukan sangatlah lebay dan terlalu banyak gimmick dibanding manajer-manajer lain. Tak hanya sekedar gimmick, Liam Ross Senior juga dinilai terlalu banyak berbicara dan ia lebih mirip untuk disebut sebagai motivator. Salah satu jurnalis asal Inggris bahkan pernah menerbitkan sebuah artikel bahwasanya Liam Ross Senior tidak menggunakan sarung tangan ketika sedang memimpin sesi latihan. Hal ini diperuntukkan agar anak asuhnya bisa mendengar tepuk tangan dari Liam Ross Senior ketika sedang melakukan hal yang bagus di dalam sesi latihan. Entah itu jurnalisnya yang terlalu berlebihan dalam mewartakan sebuah berita atau memang gimmick-gimmick ini menjadi bagian persona dari Liam Ross Senior. Belum lagi soal Lego yang baru-baru ini sempat viral dari pemberitaan mengenai Liam Ross Senior. Sang manajer berkebangsaan Inggris itu dikabarkan menyuruh anak asuhnya untuk membangun dan merangkai sebuah Lego guna menumbuhkan kebersamaan di antara para skuad. Liam Ross Senior memiliki rencana untuk melakukan kompetisi menyusun Lego bagi para pemain Chelsea sebagai sarana tim bonding. Metode ini dianggap sebagai cara yang santai bagi para pemain Chelsea untuk menjalin koneksi dan mengasah kreativitas di luar lapangan. Teknik atau metode ini bukanlah hal baru untuk diri Liam Ross Senior. Liam Ross Senior pernah menerapkan metode serupa saat melatih Hull City untuk melatih kekompakan tim. Meskipun menjadi bagian dari rencana masa depannya di Chelsea, laporan terbaru pada pertengahan Januari 2026 menyebutkan bahwa aktivitas Lego belum sempat dilaksanakan oleh skuad The Blues karena jadwal pertandingan Chelsea yang sangat padat, yaitu mereka akan melakoni 4 laga dalam 12 hari. Sama halnya seperti Liam Ross Senior, banyak sekali manajer-manajer yang dikenal cukup unik dalam upaya mereka menyatukan tim atau dalam menerapkan metode latihannya. Jika kita ingat beberapa tahun lalu, Mikel Arteta pernah membawa sebuah lampu bohlam sebagai rangkaian untuk memberikan motivasi yang akan menambah semangat anak asuhnya. Mikel Arteta juga sempat menyetel lagu You'll Never Walk Alone yang menjadi ciri khas dari Liverpool jelang pertemuan Arsenal melawan The Reds di Anfield Stadium. Thomas Tuchel juga mempunyai metode latihan tersendiri di mana ia pernah menyuruh anak asuhnya untuk menggunakan bola yang lebih kecil dalam sesi latihan untuk melatih akurasi passing. Bagaimana kalau menurut kalian Blues? Apakah metode melatih kekompakan dengan berlomba menyusun Lego yang ingin diterapkan oleh Liam Ross Senior kepada para skuad Chelsea akan terbukti efektif untuk kemenangan Chelsea ke depan? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kabar kurang mengenakan datang dari klub raksasa Premier League yaitu Chelsea. Di tengah perjuangan mereka untuk menemukan performa terbaik di bawah manajer baru Liam Ross Senior, The Blues kini harus menghadapi tantangan lainnya, yaitu wabah flu yang menyerang skuad dan staf pelatih.
pusat latihan Chelsea yang bernama Cobham sedang tidak dalam kondisi ideal. Sejumlah pemain dan staf Chelsea dikabarkan terjangkit virus flu yang memaksa manajemen klub harus mengambil tindakan cepat untuk menghentikan penyebaran. Dua pemain utama Chelsea yang menjadi korban penyakit flu adalah Liam Delap dan pemain sayap Jamie Gittens. Keduanya terpaksa harus absen saat Chelsea takluk 2-3 dari Arsenal di ajang Carabao Cup dengan laporan yang menyebutkan keduanya mengalami demam yang tinggi dan harus menjalani isolasi di rumah masing-masing. Sang manajer Chelsea, Liam Ross Senior, dalam konferensi pers terbarunya telah mengkonfirmasi situasi ini. Ia mengungkapkan kekhawatirannya, terutama karena jadwal pertandingan yang sangat padat ada di depan mata. Sebagai langkah pencegahan, Liam Ross Senior telah meminta seluruh elemen tim untuk memperketat protokol kesehatan dan kebersihan dasar, lalu mewajibkan semua pemain untuk mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan. Absennya Liam Delap dan Jamie Gittens tentu akan menjadi kerugian besar untuk The Blues jelang laga penting Premier League melawan Brentford pada akhir pekan ini. Chelsea berharap dapat segera mengatasi badai flu ini dan kembali fokus pada performa mereka di atas lapangan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, sekaligus yang terakhir, yaitu preview pertandingan Premier League Chelsea versus Brentford. The Blues akan menghadapi Brentford pada akhir pekan nanti dalam lanjutan Premier League Game Week ke-22. Chelsea yang sedang terluka setelah dikalahkan oleh Arsenal dengan skor 2-3 di leg pertama akan mencoba bangkit dari keterpurukan. Liam Ross Senior akan mencoba untuk mengincar kemenangan perdananya di hadapan publik Stamford Bridge pada malam nanti. Namun tentu saja keinginan tersebut tak akan mudah bisa terjadi karena Brentford sedang dalam performa terbaik mereka. Bertengger di posisi 5 klasmen, hal ini menandakan skuad asuhan Kate Andrews jauh lebih siap dibandingkan Chelsea. Persiapan Chelsea untuk menghadapi Derby London Barat malam nanti sudah cukup optimal. Beberapa punggawa The Blues seperti Cole Palmer dan Reece James yang di laga sebelumnya sempat absen, besar kemungkinan keduanya sudah bisa diturunkan. Seperti inilah prediksi formasi Chelsea versus Brentford menurut Zona Chelsea Indonesia. Menggunakan formasi 4-2-3-1, Robert Sanchez sudah pasti akan menjadi penjaga gawang. Reece James sebagai bek kanan, lalu Wesley Fofana, Trevoh Chalobah sebagai dua center back, dan Marco Kurela sebagai left back. Double pivot akan diisi oleh Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Pedro Neto akan mengisi posisi sayap kanan, Garnacho di sayap kiri, Cole Palmer sebagai attacking midfield, dan Joao Pedro sebagai striker. Line up ini adalah line up terbaik yang bisa diturunkan oleh Liam Ross Senior, dan semoga semua pemain bisa saling melakukan tugasnya dengan baik dan mampu bekerja secara kolektif, baik itu ketika menyerang maupun ketika bertahan. Sementara untuk Brentford, seperti inilah prediksi formasi mereka menurut Zona Chelsea Indonesia. Menggunakan formasi yang sama dengan Chelsea, yaitu 4-2-3-1, Chow Mi-hin Kelleher akan mengisi penjaga gawang. Michael Kayode sebagai bek kanan, lalu Christopher Ajer, Nathan Collins sebagai duo center back, dan Rico Henry sebagai left back. Double pivot akan diisi oleh Yamo Liuk dan Vitaly Janelt, lalu Vincent Janssen di sayap kanan, Kevin Siade di sayap kiri, Lewis Potter sebagai attacking midfield, dan Igor Thiago sebagai striker. Sang manajer Brentford, Kate Andrews, tentu sudah memiliki rencana untuk mampu melukai The Blues, dan diprediksi pada laga malam nanti akan menjadi pertarungan sengit untuk kedua tim. Klub yang memiliki julukan The Beast juga dikenal sebagai klub
yang mengandalkan serangan melalui skema set piece. Semoga lini pertahanan Chelsea tetap fokus dan tidak lengah, terutama kepada Robert Sanchez. Jangan sampai mengulangi lagi kesalahan saat melawan Arsenal. Dari 5 pertemuan terakhir yang sudah kedua klub ini lakukan, kedua tim sama-sama hanya mampu menang sebanyak 1 kali, dan 3 laga sisa lainnya hanya bermain imbang. Namun Chelsea tentu sedikit di atas angin karena laga nanti akan berlangsung di hadapan pendukung mereka sendiri, yaitu di Stamford Bridge. Mampukah The Blues dan Liam Ross Senior memberikan 3 poin untuk para fans Chelsea pada laga malam nanti? Kita akan segera mengetahui jawabannya pada pukul 10 nanti malam. Bagaimana menurut kalian Blues? Sanggupkah Chelsea mengalahkan Brentford pada malam nanti? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.